Para pemirsa, saya berseragam seperti si Pitung dari Jawa Tengah. Kalau si Pitung itu berasal dari Betawi, Jakarta, penduduk Betawi asli. Tapi pada saat ini Anda sedang melihat si Pitung dari Jawa Tengah yang menetap dan tinggal di luar negeri, yaitu di Hong Kong. Sebelum acara ini dimulai, kembali lagi saya terus-menerus ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Jokowi. Saya berharap Bapak Jokowi nonton video ini. Jika tidak jadi masalah. Pemirsa, selamat pagi. Saya lupa untuk mengucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang nonton di pagi hari. Selamat siang bagi Anda yang sedang nonton di siang hari. Selamat sore, selamat malam, selamat menjelang tidur. Jika Anda sedang nonton video ini menjelang Anda sedang tidur, kesulitan tidur, dan Anda nonton video ini melalui YouTube, saya akan membagikan sesuatu yang sangat krusial, sangat penting. Saya yakin Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berharga, yang bisa membawa perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Carilah dahulu perkara-perkara yang di atas melebihi perkara-perkara yang ada di bumi ini. Kalau kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka yang di atas, yang Maha Satu, yang Maha Esa, yaitu Tuhan, akan memperhatikan perkara-perkara kita yang ada di bumi. Kita dengarkan terlebih dahulu dangdut dari Sera. Pemirsa, sebangsa dan setanah air, Anda yang sedang ada di Indonesia, saya ada bersama-sama dengan Anda di situ. Anda yang ada di Arab Saudi, terima kasih untuk respon-respon juga komentar dari Anda yang ada di Arab Saudi melalui Facebook di inbox. Anda yang ada di Korea, Anda yang ada di Australia, Anda yang ada di Jepang, Anda yang ada di Amerika, Anda yang ada di mana saja di negara-negara yang tidak saya sebutkan. Salam dari kota Hong Kong. Anda sedang menonton acara obrolan santai bersama dengan pemilik Facebook Sukses Berhasil Mantap. Pemirsa, Anda terus menikmati acara ini. Dengarkan terlebih dahulu lagu dangdut ini. Pemirsa, saya kalau dengerin lagu dangdut koplo, lagu dangdut Sera, saya kadang ketawa. Sebab dibalik alunan musik yang membuat ingin berjoget, Anda juga akan mendapatkan kata-kata bermakna dari lagu tersebut sebenarnya. Sering saya mendapatkan inspirasi dan kata-kata bermakna melalui lagu-lagu dangdut. Pemirsa, setiap pohon
dikenali dari buahnya. Sekali lagi, setiap pohon dikenali dari buahnya. Pohon yang berbuah pisang pasti akan dikenali secara langsung bahwa itu buah pisang. Pohon apel akan menghasilkan buah apel. Pohon manggis akan menghasilkan buah manggis. Dan perhatikan kata-kata saya ini. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga tidak mungkin pula pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah gambaran dalam hidup kita. Orang yang baik pasti akan berbuahkan perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Orang jahat akan berbuahkan perkataan-perkataan yang jahat, juga perbuatan-perbuatan yang jahat. Mungkin ada di antara Anda yang tidak sependapat dengan kata-kata saya. Anda bisa koreksi. Anda bisa berpendapat di bawah YouTube ini melalui komentar-komentar. Saya tidak akan merasa terusik jika Anda menaruhkan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan pikiran dan hati saya. Namun ada satu tujuan dalam saya membuat video ini, yaitu saya ingin berbagi, ingin belajar bersama-sama supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita lanjutkan lagi dangdut berikutnya. Pemirsa sebangsa dan setanah air, mungkin Anda yang sedang menonton video ini seorang pemimpin agama, pemuka agama, merupakan suatu kehormatan bagi saya jika saya bukan seorang pendeta, bukan pula seorang pemimpin agama dari agama yang lain. Karena itulah merupakan suatu kehormatan bagi saya. It is my privilege bagi saya jika Anda mau menonton acara obrolan santai ini, dan harapan saya bahwa video ini akan berguna bagi setiap penonton, bagi kita semua. Mungkin Anda ingin juga meresponi di bawah YouTube ini. Saya dengan senang hati akan menerima koreksi-koreksi maupun dukungan-dukungan yang membuat saya lebih rindu untuk memperbanyak video-video, membuat video lebih banyak lagi yang tentunya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Di dalam kehidupan kita sering kita ingin berbuat baik di dalam hati dan pikiran kita, tetapi ternyata kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu berarti kita perlu anugerah Tuhan untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita berikutnya, melangkah pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Anda dan saya perlu anugerah Tuhan untuk hal itu. Para pemirsa, saya ingin bacakan sesuatu bahwa ini merupakan suatu nasihat supaya hidup suci, hidup kudus kalau dalam bahasa saya. Kita harus hidup mensucikan diri kita supaya kita menjadi bejana, menjadi rumah bagi keagungan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Apapun agama Anda, mari kita menyucikan diri kita. Akhirnya, saudara-saudara pemirsa, kami minta dan nasihatkan Anda di dalam Tuhan.
Anda telah mendengar dari kami bagaimana Anda harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Hal itu saya bacakan aja ya. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan. Perhatikan ini. Inilah kehendak Tuhan, yaitu pengudusan, yaitu penyucian, kesucian hidupmu, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara-saudara pemirsa, perbuatan dosa mencuri, ya, memukul orang itu berdosa ya. Itu Anda lakukan di luar tubuh. Tetapi yang namanya percabulan, Anda melakukan perbuatan dosa di dalam tubuh. Percabulan adalah sesuatu, sebagaimana dosa-dosa lain tetap berdosa, tapi percabulan sangat merusak diri, merusak pribadi, merusak orang lain, apalagi Anda yang sudah berkeluarga akan menghancurkan keluarga Anda, karir Anda. Sebentar, saya minta maaf. Karena inilah kehendak Allah, kehendak Tuhan, pengudusanmu, kesucianmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang. Mungkin ini berbeda, saya tahu. Bisa sangat jadi berbeda dengan apa yang Anda pegang, dan pegangan Anda berbeda dengan pegangan Anda. Ini hanya saran saya saja. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan. Jadi bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan lebih dari 5 orang, bukan lebih dari 7 orang. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan, yaitu penyucian, kesucian hidupmu. Di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Jadi kalau Anda ingin punya istri, ya jangan karena Anda ingin memuaskan hawa nafsu, keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka ingin kawin, menikah hanya karena ingin memuaskan hawa nafsu, membabi buta dengan istrinya, dan jika tidak mendapatkan kepuasan dengan ini, bisa lari kepada yang lain, kepada perempuan lain maksud saya. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan supaya dalam hal ini orang-orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Sekali lagi, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Sepertinya ada sesuatu yang belum harus saya gak masalah. Sekali lagi para pemirsa, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang suci, apa yang kudus. Mulai hari ini, detik ini, Anda yang sedang menonton video saya, Anda yang ingin atau berencana untuk menikah, kawin, bagi Anda kaum pria, jangan sekali-kali Anda ingin kawin karena Anda ingin memuaskan hawa nafsu. Jangan lakukan itu. Menikahlah. Sebelum menikah, jagalah kekudusan. Ini bahasa saya, kekudusan. Maksudnya adalah kesucian hidup. Supaya pada waktu Anda sudah berkeluarga, sudah menikah, Anda akan menerima berkah-berkah
barokah, berkat yang daripada Tuhan. Jangan lupa pula Anda terus meningkatkan. Ini selalu saya sampaikan di dalam acara oplosan. Saya tidak tidak menyuruh, hanya sebagai saran agar Anda selalu setiap hari, bagi Anda yang beragama Islam, bacalah Al-Quran setiap hari. Lakukan ibadah, tekun beribadah, sholat, tahajud dan khusyuk. Harapan saya, apa yang Anda cita-citakan dan harapkan akan terlaksana. Apa yang Anda rindukan bertahun-tahun, dengan Anda tekun beribadah, dengan khusyuk, dengan sujud, dengan tahajud, Anda akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Anda akan bertemu dengan Tuhan. Anda akan bermimpi bertemu dengan Sang Pencipta semesta alam. Saran saya sekali lagi, yang selalu saya sarankan, saya sampaikan di dalam setiap pembuatan video, setelah Anda membaca Al-Quran, bacalah juga kitabnya orang Kristen, yaitu Alkitab Injil. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Injil yang menjadi pegangan orang Kristen sekarang sudah dipalsukan, sudah tidak asli lagi. Dan agama selain Islam adalah agama yang tidak diridhoin oleh Tuhan. Namun demikian, kalau boleh saya sarankan, sebagai teman di internet, di YouTube, di Facebook, setelah Anda membaca Al-Quran, bacalah juga Alkitabnya orang Kristen, yaitu Injil. Dan bagi Anda umat Kristen, setelah Anda melakukan tindakan setia, menjaga kesucian hidup, menjaga hati nurani yang suci dan bersih, suka menolong, tidak ada kebencian, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anda dikenali oleh setiap orang melalui kasih Anda kepada orang lain yang berbeda dengan Anda. Sekali lagi, Anda dikenali melalui kasih yang Anda taburkan. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih, ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Kasih tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Kasih, sekali lagi, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih. Anda punya iman bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Anda punya pengharapan karena itu Anda tekun berdoa. Anda berharap Anda juga masuk surga. Dan ada kasih. Tetapi yang terbesar dari segala sesuatu semuanya itu adalah kasih. Sebab apa? Tuhan sendiri Maha Kasih. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran, yang bagian belakang, di sini dikatakan Tuhan itu yang Maha Benar, yang Maha Menyaksikan, Maha Tahu. Dia juga Maha Hadir, omnipotent, omnipresent. Dia omnipotent, Maha Kuasa. Dan dia, dalam bahasa saya dikatakan, dia Immanuel. Dia beserta dengan kita yang bersungguh-sungguh mengasihi dia. Dia juga Maha menghidupkan. Karena itulah pada zamannya Isa masih di muka bumi ini, dia memiliki kuasa untuk menghidupkan. Dan Isa adalah akan
termulia di bumi dan di akhirat. Karena itulah nama Isa adalah nama di atas segala nama. Saya berharap bahwa video ini akan menggugah Anda untuk lebih bertekun mencari Tuhan. Berbahagialah Anda jika Anda haus dan rindu tentang Tuhan. Sekali lagi, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati dan pikiran saya. Dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya saya saat ini, saya mohon maaf. Saya membuat video ini tidak ada kata lain, tidak ada tujuan lain kecuali saya rindu ada kesatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada, saling menghormati. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, saling menghormati, saling menghargai, jaga kesatuan di antara perbedaan. Celebrate the different. Rayakan perbedaan. Perbedaan bukan sebagai alat pemicu perpecahan, tetapi perbedaan mari kita rayakan sebagaimana sudah diizinkan oleh Tuhan. Berbagai macam perbedaan, perbedaan warna kulit, perbedaan rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, semua itu seizin Tuhan dan kreativitas Tuhan dan absolut kedaulatan Tuhan. Kita tidak boleh mengganggu gugat kedaulatan Tuhan. Para pemirsa, terima kasih Anda sekali lagi sudah mau menyempatkan waktu untuk nonton video saya. Saya berharap dalam proses pembuatan video berikutnya akan lebih baik lagi dari video ini. Namun demikian juga video ini sudah lebih baik dari pembuatan video-video sebelumnya. Saya menggunakan Samsung template kameranya, jadi sangat sederhana sekali. Dan saya masih belajar untuk menyampaikan apa yang ada di hati saya, apa yang ada di pikiran saya. Saya benar-benar masih belajar, jadi mohon maaf jika ada bahasa, ada kata-kata yang belum sempurna, apalagi jika ada kesalahan-kesalahan dalam perkataan saya. Tidak bermaksud untuk melukai hati Anda, sama sekali tidak, apalagi iman percaya Anda. Dari kota internasional Hong Kong, saya pemilik Facebook Sukses Berhasil Mantap. Anda boleh add dalam pertemanan Facebook Sukses dalam bahasa Inggris SUCCESS spasi berhasil spasi mantap. Anda boleh add dan nanti saya akan confirm. Dari kota internasional Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam, itu salam sukses berhasil mantap. Choi Kin. Sampai jumpa dalam topik yang berbeda dan acara yang sama, yaitu obrolan santai. Bye bye.